Nih, ayo kita mulai ya guys ya. Yuk Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Graphic Design and Photography Training atau Gradient 1.0 2022. Oke, selamat datang buat teman-teman yang udah join di Zoom hari ini. Nah, pagi-pagi gini nih, aku nih ada pantun nih. Kalian mau denger gak? Dan mau denger gak pantunku? Mau banget sih, Pak. Mau banget. Oke, aku bakal pantun ya teman-teman. Bisa balas dengan kata cakep gitu ya nanti. Oke, yang pertama, anak aksi terkenal dengan jurnal. Cakep. Bikin pahit kayak minum jamu. Cakep. Boleh nggak kiranya saling mengenal? Untung-untung dapat nomor teleponmu. Oke. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sakura dan partner hidup Sakura, maksudnya partner MC, yaitu Ardani, selaku pembawa acara yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Nah, pada tahu nggak sih Gradient tuh mengusung tema apa nih? Sakura tahu nggak temanya apa? Oke, ini ada pada yang tahu nggak sih usung tema apa? Iya Dan ya. Apa sih Dan, temanya apa sih? Kali ini Gradient tuh mengusung tema Design Your Attention Seeking Portfolio. Bakal seru nggak sih nanti acaranya? Seru Bakal sih seru menurutku. banget sih. Betul, setuju banget sih aku sama kamu. Nah, sebelum kita seru-seruan bareng di Zoom ini, yuk teman-teman pada on cam semua. Dan hari ini kita bakal ngapain aja sih Dan? Oke, spill ngapain aja ya? Sekarang kita tuh bakal ada yang pertama sesi 1 yaitu penyampaian materi secara singkat. Lalu yang kedua, praktek bersama pemateri dengan menggunakan Canva. Lalu ada juga sesi question and answer. Dan yang terakhir yaitu penutup dengan penyerahan plakat kepada pembicara dan pengumuman peserta teraktif di acara ini. Dilanjutkan dengan foto bersama. Oke, mungkin sebelum acara dimulai, kita bisa kali ya untuk berdoa dulu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan dan tiada kata cukup dalam berdoa. Oke, sekarang bisa kali kita move ke acara selanjutnya dan ngapain nih? Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Gradient 1.0, yaitu Aulia Hairunisa. Kepada Aulia, waktu dan layar dipersilakan. Oke, tes suaraku kedengeran nggak ya? Mantap, dengar-dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-teman semua, selamat pagi Mas Syauki selaku Ketua Himpunan Akuntansi Universitas Airlangga. Pagi ini kita akan mengikuti acara Gradient ini. Semoga apa yang kita dapat dari Gradient 1.0 ini bisa bermanfaat, terutama dalam portfolio kita, sejalan dengan tema yang kita angkat hari ini, Design Your Attention Seeking Portfolio. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Aulia atas sambutannya. Oke, setelah dengar dari sambutan Aulia nih, perlu nggak sih kita dengerin dari sambutan Mas kita yang keren ini, yaitu dari Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi UNER 2022, Mas Syauki. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, jelas ya suaranya? Jelas Mas, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Perwakilan Humas Departemen FEB, apakah udah hadir belum ya? Oh belum, oke. Nah, selanjutnya yang saya hormati juga kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Saudara Ahmad Derajat. Selanjutnya yang saya banggakan kepada teman-teman akuntansi yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman panitia Gradient 1.0. Temanya apa nih? Design Your Attention Seeking dan portfolio ya. Iya, yang Mas, udah rela bener. nih bangun pagi-pagi di minggu pagi hari ini kan. Harusnya zaman-zamannya mager dong. Minggu lagi kan. Tapi
rela tuh untuk memberikan ruang kepada teman-teman akuntansi untuk belajar tentang desain seni dan fotografi. Yang harapannya teman-teman nanti dapat meningkatkan kemampuan desain dan fotografi pada pagi hari ini. Dan itu juga harapan saya kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, ilmu yang didapatkan pada gradient 1.0 pada pagi hari ini tidak hanya menjadi tambahan ilmu, tapi juga dapat diimplementasikan pada kemudian hari. Udah itu aja sih, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah dengar dari dua orang hebat tadi, kita move kali ya ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi nih. BTW dan aku mau cerita sedikit nih tentang pemateri kita hari ini. Wah, boleh banget sih, Sa. Kalau kayak gitu, aku juga pengen lebih kenal nih dengan pemateri kita yang keren ini untuk hari ini. Oke, pemateri kita hari ini tuh cukup aktif di Instagram sebagai Canva designer loh. Beliau ini sering ngasih tips-tips yang bermanfaat dan tutorial gimana sih cara membuat desain yang luar biasa hanya dengan menggunakan Canva. Karya-karyanya keren banget loh. Makin gak sabar gak sih buat dengerin materinya, Dan? Wah, jelas banget ini mah. Harus maju paling depan kali ya untuk dengerin. Oke, mungkin teman-teman juga pada nggak sabar kali ya. Mungkin kita langsung aja buat ke Mas Ahmad Derajat. Halo. Oke. Halo Mas, nih apa kabar nih Mas? Halo, alhamdulillah kabar baik. Oke. Sudah siap nggak nih Mas buat ngasih pemateri buat teman-teman kita yang ada di Zoom kali ini? Wah, udah nggak sabar sih, siap banget ya sekarang. Oke Mas, mungkin bisa langsung aja Mas buat pematerinya. Silakan Mas, dipersilahkan. Oke, saya izin buat share screen ya. Oh iya Mas, silakan. Udah masuk untuk share screen-nya? Aman Mas. Sudah masuk. Aman ya, sebentar. Oke, sebelumnya saya terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Akuntansi UNER telah memberikan saya, Ahmad, kesempatan untuk sharing insight ataupun pengalaman ataupun skill-skill saya nantinya bisa teman-teman saling belajar dengan saya. Oke, kita sekarang masuk di next level with Canva yang nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat desain-desain portofolio yang bisa menarik audiens ataupun target market kita. Dan nantinya saya akan juga sharing-sharing tentang beberapa tools-tools dari Canva. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu, saya Ahmad Derajat atau orang yang berada di balik dari akun Kapten Visual. Saya seorang freelance graphic designer, saya juga seorang Canva designer, jadi kebanyakan dari karya saya hanya saya buat menggunakan Canva. Lalu insya Allah bulan depan saya akan membuka kelas juga sebagai mentor grafik kelas. Saya juga founder dari Kapten Kreatif, yaitu brand yang bergerak di marketing strategis. Dan sekarang saya sedang magang di Telkomsel. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum follow nih. Ini adalah beberapa karya-karya saya yang saya buat hanya dengan Canva. Ini banyak banget, mulai dari UI, paper cut, sampai foto manipulation juga saya buat di situ. Mungkin nanti bisa dilihat di akun Instagram saya, Kapten Visual. Nah, ini perjalanan saya waktu awal banget, saya kenal Canva itu di tahun 2020. Lalu setelah itu di awal tahun 2021, saya masuk di salah satu digital agency, start from 1K. Lalu setelah itu di pertengahan tahun, saya masuk juga di agensi juga, Creaspot Agency. Dan di pertengahan tahun juga, saya mulai menjadi seorang content creator, membuat konten di Instagram, yang awalnya sebenarnya hanya iseng-iseng doang. Terus di awal tahun ini, saya mendirikan sebuah agensi sendiri, yaitu Kapten Kreatif. Dan nantinya saya akan buka kelas sebagai mentor grafik kelas next level with Canva. Dan alhamdulillah juga tahun ini saya juga keterima internship di Telkomsel. Nah, ini beberapa desain-desain saya waktu itu. Jadi
ketika awal-awal saya masuk agensi, memang spesialis saya di desain sosial media. Tapi kalau desain-desain seperti banner ataupun poster dan semacamnya itu sebenarnya saya juga bikin. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga. Nah, sebelum aku jelasin nih kenapa orang-orang pakai Canva, mungkin aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, biasanya pakai Canva itu untuk bikin apa sih kira-kira? Boleh ketik di komen deh. Biasanya kalau teman-teman pakai Canva, teman-teman mahasiswa atau mahasiswi, pakai Canva itu untuk apa? Wah, kebanyakan biasanya PPT sama infografis ya, kayak PPT, tugas. Oke, oke. Ya, kebanyakan yang saya lihat PPT, infografis, tugas, ataupun biasanya yang punya bisnis pasti bikin feed. Nah, di salah satu postingan Instagram saya pernah melakukan riset. Saya bertanya kepada teman-teman Canva, kenapa sih orang-orang tuh kebanyakan pakai Canva gitu? Padahal stigma masyarakat saat ini yang mungkin kita ketahui itu orang bakal bilang, apain sih Canva itu cuma template doang, ataupun seorang graphic designer itu nggak bisa kalau pakai Canva. Atau yang paling relate deh, biasanya orang bilang, gampang paling desain pakai Canva cuma gitu-gitu doang. Nah, setelah aku riset dan aku buka jawaban-jawaban di komentar waktu itu, saya menemukan 3 jawaban. Jadi yang pertama itu template, ya yang pasti teman-teman tahu ini adalah fitur yang memudahkan kita banget ketika bikin desain. Jadi ada desain yang sudah jadi, lalu tinggal kita modifikasi. Yang kedua adalah fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena Canva ini nggak cuma di PC aja, tapi bisa digunakan di handphone juga. Jadi ya kita mau desain dimanapun, kapanpun itu bisa. Setelah itu yang ketiga adalah friendly. Friendly ini maksudnya apa? Jadi maksud dari friendly ini adalah ramah untuk pemula. Jadi Canva itu tools-toolsnya itu sebenarnya mudah banget. Tapi kalau mau advance ataupun next level itu harus pintar-pintar kita untuk ngakalin atau tricky sebenarnya tools-toolsnya. Nah, kalau ditanya, saya sendiri lebih prefer ke HP ataupun laptop, saya lebih prefer ke PC atau laptop. Kenapa? Karena shortcut di laptop ataupun PC itu lebih enak daripada di HP. Tapi kalau soal itu sebenarnya sama aja, nggak beda jauh. Oke, mungkin teman-teman udah tahu ya berapa tools utama dari Canva, tapi di sini saya cuma merefresh saja. Yang pertama adalah tools template. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini tools yang benar-benar ngebantu banget. Apalagi buat kita yang kurang waktu buat bikin desain. Jadi kita bisa pakai desain dari orang lain, terus kita modifikasi. Tapi saran saya, kita nggak hanya mengubah dari judul ataupun isi teks saja, tapi mengubah dari warna ataupun elemen-elemennya. Kenapa? Karena agar desain kita itu nggak terlalu generik gitu. Maksudnya di sini generik itu kayak desain kita terlalu pasaran, jadi brandingnya itu nggak dapat buat ke audiensnya. Nah, yang kedua ini adalah unggahan ataupun upload. Jadi teman-teman di sini bisa upload foto ataupun video di Canva yang berasal dari internal kita sendiri. Lalu yang ketiga ada video. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah edit video bisa di Canva, itu bisa. Cuman toolsnya masih tools yang untuk basic-basic saja. Jadi nggak bisa terlalu advance untuk edit video. Dan di Canva itu menyediakan aset video itu banyak banget, langsung kita ketik aja keyword-nya sesuai dengan referensi kita. Lalu yang keempat adalah elemen. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menurut saya ini sangat powerful banget. Karena dari elemen ini tuh banyak banget, mulai dari elemen grafis, frame, ataupun table, dan lain-lainnya. Itu semuanya aset banyak banget di elemen. Udah disediain sama Canva. Setelah itu adalah teks. Ya yang seperti kita tahu ya, biasanya kita mau nambahin judul ataupun subjudul, kita pakai teks. Dan di teks ini juga banyak banget template-template efek yang bisa kita pakai nantinya. Lalu yang terakhir adalah foto. Mungkin yang sering-sering bikin desain itu tahu web bernama Freepik ya. Itu sebenarnya sama, jadi disediain banyak banget foto yang bisa kita pakai nantinya di Canva sebagai aset. Nah, kita masuk ke how to make a good business portfolio design. Jadi di sini akan saya jelaskan bagaimana sih cara bikin porto desain yang bagus untuk bisnis kita ataupun brand, atau nantinya mungkin ada yang mau jadi graphic designer, kreator, ataupun semacamnya yang berada di dunia kreatif. Oke.
ini adalah yang paling awal banget sebelum bikin desain adalah kita harus tahu dulu stylenya apa. Mungkin teman-teman sering banget kayak, aduh bingung nggak dapat ide, aduh bingung cari referensinya kayak gimana, stuck, atau namanya art block, itu bingung, nggak tahu mau naruh elemen apa. Cara yang pertama adalah kita harus tahu dulu stylenya di awal itu pakai style apa, atau bahasa gampangnya itu temanya kita mau apa, dan nantinya kita harus tahu briefnya. Briefnya itu, jadi semisal kita mau pakai font yang apa, pakai terus warna itu kan disesuaikan juga sama siapa audiens kita, siapa target market kita, yang nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini sering banget sih saya lihat di Instagram, kebanyakan orang tuh cuman pakai ya foto-foto biasa, jadi kayak langsung ya di-upload gitu aja, nggak di crop ataupun ditambahin elemen dan lain-lainnya. Salah satu teknik yang sering saya pakai ketika saya di agensi dan menerima klien-klien yang kebanyakan biasanya makanan sih, tapi kalaupun jasa sebenarnya juga bisa. Yang pertama, kenapa saya menggunakan teknik ini untuk crop foto saya? Yang pertama adalah customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Jadi dengan melihat ini sebenarnya jadi eye-catching banget atau enak banget gitu buat dilihat dan lebih bervolume. Yang kedua adalah custom dan relevan. Apa maksudnya custom dan relevan? Custom ini maksudnya untuk sebagai desainer itu lebih bebas. Kalau cropnya atau maksudnya di sini backgroundnya dihilangkan, itu sebagai desainer tuh lebih enak, lebih leluasa. Mau dijadikan background, mau dijadikan sebagai elemen, itu lebih enak. Dan yang ketiga adalah more vibrance. Apa maksudnya more vibrance? Yaitu dengan foto yang kita hilangkan, objek-objek di belakangnya itu menjadi lebih ke highlight. Atau vibrance itu yang dimaksud adalah kita bisa meningkatkan gairah konsumen ataupun gairah audiens atau target market kita. Nah, setelah itu adalah penggunaan shadow. Ini kalau setiap saya desain biasanya saya selalu pakai shadow sih. Kenapa saya pakai shadow? Yang pertama itu adalah volume atau lebih terlihat berisi. Setelah itu yang kita tahu yang kedua adalah realistik atau lebih terlihat nyata. Jadi sama seperti sebelumnya, shadow ini membantu kita untuk meningkatkan gairah dari konsumen itu sendiri. Dan nantinya lebih terlihat volume dari produk yang kita tampilkan. Dan sebelah kanan ini adalah saya kasih juga cara-cara atau tipsnya bagaimana cara membuat shadow ataupun bayangan di Canva. Nah, buat yang belum tahu mungkin cara menghilangkan background di Canva itu kalau untuk yang pro itu kita bisa menggunakan fitur yang namanya remove background. Itu nanti kita klik fotonya, kita buka edit gambar, setelah itu langsung kita klik saja remove background. Tapi kalau yang free itu gimana? Itu bisa buka web di remove.background. Itu bisa. Kita langsung upload, drag foto kita, nanti otomatis background-nya langsung hilang. Nah, setelah itu ini adalah salah satu aspek yang penting banget buat desain kita, yaitu hierarki visual. Nah, kita lihat di contoh sebelah kanan. Kalau mungkin teman-teman mulai baca, itu sebenarnya bakalan bingung banget, terutama untuk psikologi dari penglihatan kita. Itu beda banget, seperti contoh yang sebelah kiri. Kita pasti membaca yang atas sendiri atau skala. Lalu yang kedua adalah subjudul. Subjudul yaitu yang membaca skala dulu. Lalu yang terakhir adalah yang paling bawah sebagai isi. Nah, sebelum kita bikin desain, kita harus tahu dulu yang mana yang jadi judul, yang mana yang jadi subjudul. Dan kita harus tahu juga mana yang akan kita highlight atau tonjolkan untuk nantinya kita berikan kepada audiens ataupun target market kita. Nah, product size. Kita masuk ke product size. Nah, teknik ini sudah digunakan oleh brand-brand besar. Salah satu contohnya adalah Philip Burger dan juga Fujifilm. Kenapa mereka menggunakan ini? Karena yang pasti yang pertama adalah produknya lebih stand out. Terutama untuk makanan ya. Untuk makanan ini kebanyakan seharusnya lebih banyak menggunakan foto yang seperti ini, foto yang benar-benar close up gitu atau potret. Kenapa? Agar produk kita itu lebih ke highlight, terutama di fitur-fiturnya ataupun di tampilannya. Mungkin nantinya teman-teman ketika bikin desain itu boleh dikombinasikan dengan desain-desain yang biasa ataupun desain dikombinasikan antara elemen dengan gambar ataupun nantinya juga bisa dikombinasikan dengan hanya gambar seperti ini, namun dengan size produk yang lebih besar. Nah, kita masuk ke elemen penguat. Ini juga banyak banget desainer pakai teknik ini.
Kenapa pakai teknik ini? Agar kita bisa memberitahukan fitur-fitur plusnya dari desain ataupun produk kita itu seperti apa. Ini sebenarnya nggak hanya makanan aja, bisa juga kita gunakan untuk produk-produk lainnya ataupun jasa. Contohnya, misal kita memiliki brand produk di bidang skincare yang mengandung matcha. Kita nggak mungkin dong, kita cuma naruh skincare gambar itu doang, maksudnya naruh produknya doang, tanpa kita ngasih clue apapun bahwa itu sebenarnya matcha. Ya bisa aja dikasih di produk packagingnya. Tapi ini bisa jadi buat memperkuat dari fitur-fitur brand kita. Seperti misalnya kalaupun matcha ya kita tambahin daun, ataupun kalaupun minuman kita mangga, mangga dengan susu ya kita tambahin efek-efek air, splash, ataupun mangga-mangga yang biasanya kita pakai tekniknya itu pakai teknik buram. Jadi dipadukan, disebar-sebar, untuk elemen-elemen disebar-sebar, nanti ada beberapa elemen yang diburamkan. Nah, next adalah tentang white space dan simplicity. Apa maksudnya? Simplicity adalah ya sederhana. Jadi desain itu nggak usah terlalu tabrak-tabrakan atau menggunakan background yang terlalu distracting gitu, terlalu jadi orang tuh bingung mau baca tuh yang mana dulu, mau lihat tuh kayak kita nggak tahu. Misal contohnya sebelah kanan itu kita bingung sebenarnya mau lihat yang mesin cucinya dulu ataupun mau baca tulisannya dulu. Itu benar-benar nggak bisa bikin suatu empasis atau yang namanya balance, keseimbangan. Berbeda dengan sebelah kiri. Itu saya waktu itu menggunakan pengalaman saya menggunakan untuk salah satu korporasi atau perusahaan dalam bidang mesin cuci. Itu saya menggunakan white space, tekniknya white space. Jadi menggunakan elemen yang sedikit, namun dengan celah ataupun spasi yang banyak. Agar kenapa? Agar teks ataupun pesan yang ingin saya sampaikan itu lebih ke highlight. Oke, setelah itu adalah kontras. Ya, ini adalah yang saya berikan contoh di sini adalah contoh bagaimana cara memadukan antara gambar dan teks yang benar. Misal perbedaan di sebelah kanan itu terlalu memaksa banget. Meskipun sebenarnya udah jarang sih, tapi yang saya lihat kebanyakan di jalan-jalan ataupun banner-banner iklan dan semacamnya itu masih banyak yang terlalu memaksakan untuk memasukkan tulisan dan memadukan dengan gambar. Caranya gimana? Ada dua cara, dan mungkin teman-teman nanti bisa explore lebih banyak cara lagi. Tapi di sini saya akan jelaskan dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan gradient sebagai background. Jadi gambar yang kita ingin tunjukkan itu tetap terlihat, dan teks yang ingin kita highlight itu pun juga masih tetap bisa terbaca. Atau cara keduanya adalah menggunakan shape di belakang dari teks tersebut. Misal dicontoh di tulisan di OpenJustic, itu saya menggunakan shape. Ataupun sebenarnya di Canva sudah ada efek otomatisnya. Sekarang itu udah enak banget, langsung diklik aja. Itu udah ada efek otomatis, langsung ada shape di belakang teksnya. Nah, kita masuk ke penggunaan font yang sepertinya ini sepele, tapi dari font ini aja udah menentukan nanti siapa yang bakal menjadi target market atau audiens kita. Nah, semisal contoh di sebelah kanan, itu masih sering banget orang salah menggunakan font. Salah di sini kenapa? Ataupun maksudnya bagaimana? Salah karena itu sebenarnya font itu memiliki kesan ataupun pesannya masing-masing. Dan font yang sebelah kanan biasanya itu dipakai untuk kayak orang-orang nikahan ataupun orang yang memakai desain itu untuk contoh-contoh estetik. Sementara laundry ini sebenarnya tergantung kembali dari brandnya sendiri. Misal contoh dari brand yang pernah saya kerjakan, itu dia ingin menunjukkan bahwa brandnya itu modern, minimalis dan simple. Jadi saya menggunakan font-font yang lebih simple, nggak terlalu banyak motif-motifnya. Nah, ada sebuah prinsip di mana 2 cukup 3 maksimal. Maksudnya apa? Jadi penggunaan 2 font saja itu sebenarnya udah cukup banget. Dan kalaupun teman-teman ingin nambah variasi untuk fontnya, itu 3 itu sebenarnya udah maksimal. Kalau saya sendiri, cara saya menggunakan font adalah saya menggunakan satu tipe font, namun menggunakan typeface yang berbeda. Misal contohnya di sini adalah font yang bold. Lalu setelah itu untuk subjudul saya pakai medium, dan isinya saya pakai yang light ataupun thin. Nah, saya biasanya menggunakan cara-cara seperti itu. Misal saya menggunakan Poppins. Ya, nantinya untuk subjudulnya sama. Saya pakai Poppins juga, namun yang medium. Yang ketiganya untuk isi, ya sama lagi. Saya pakai Poppins, tapi yang light.
Kalau teman-teman mau memadukan antara font serif ataupun dipadukan dengan display atau lain-lainnya itu juga boleh. Asalkan nggak terlalu banyak perpaduannya. Nah, ini adalah contoh-contohnya kesan-kesan atau pesan apa aja sih yang disampaikan dari font-font tersebut. Itu setiap font itu memiliki beda-beda. Misal kita memiliki brand di bidang kosmetik ataupun skincare yang ingin menunjukkan bahwa, oh, brand kita ini elegan, brand kita ini modern, simple, minimalis. Kita ingin membangun kepercayaan dengan konsumen, kelihatan estetik. Ya sudah pasti kita pakai font yang serif font. Nggak mungkin kita pakai yang slab serif yang lebih ke versatile ataupun lebih ke kayak solid-solid atau biasanya dipakai untuk makanan. Slab serif seperti itu. Nah, setelah font ada warna. Sebenarnya warna ini sama juga seperti font. Jadi warna itu memiliki kesannya. Jadi kita nggak boleh asal menggunakan warna tanpa tahu siapa target market kita, siapa audiens kita, atau brand kita itu identitasnya mau seperti apa, ingin diingat seperti apa. Mungkin ada yang tanya, Kak, bingung nih cara memadukan warna ataupun cara bikin warna seperti apa antara warna utama, warna kedua atau warna ketiga. Itu ada prinsip yang namanya 60-30-10. 60% warna utama, 30% warna secondary atau warna kedua, 10% itu hanya warna elemen tambahan. Kita ambil contoh di sini. Misal di sini kita punya brand ataupun tempat atau toko mainan untuk anak-anak. Yang sudah pasti kita nggak mungkin dong ambil yang sebelah kanan. Yang kita tahu warna itu, warna merah atau hitam, itu lebih condong ke arah yang horor ataupun teman-teman tahu mungkin creepy, lebih ke sesuatu yang dark atau sesuatu yang solid atau yang kuat, berwarna kuat. Berbeda dengan yang kiri, menggunakan warna-warna cerah, yaitu warna-warna yang lebih friendly, warna-warna yang lebih mengatakan bahwa, oh, ini sebenarnya target audiensnya itu untuk anak-anak, ini target audiensnya untuk anak muda. Jadi menggunakan warna-warna yang lebih cerah. Nah, buat yang bingung, itu di Canva disediakan sebuah web, namanya Canva Colors. Jadi ada 4 fitur di dalamnya. Pertama adalah Canva Generator. Jadi di situ kita bisa upload foto nantinya. Setelah upload foto, itu akan muncul warna apa aja sih yang ada di foto tersebut. Yang kedua adalah Color Palette Ideas. Jadi ketika kita bingung mau nyusun warna, wah bingung nih, warna utama, warna kedua, warna ketiga mau warna apa. Nah, di situ itu langsung disediakan oleh Canva beberapa ataupun banyak banget warna-warna yang udah tersusun sesuai dengan referensi ataupun tema kita. Bisa kita ketik aja neon ataupun misal kita ingin warna-warna yang dark, itu langsung muncul semua sesuai dengan tema kita. Yang ketiga adalah color wheel. Apa sih color wheel ini? Color wheel ini jadi dalam penggunaan warna dalam desain itu ada teorinya. Seperti analog ataupun kontemporer, itu ada namanya teori seperti itu dalam desain penggunaan warnanya. Nah, kita nantinya di situ bisa pilih satu warna dan otomatis akan muncul warna-warna lainnya yang cocok itu seperti apa. Yang terakhir adalah color meanings. Maksudnya apa? Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa warna itu punya kesan atau artinya sendiri-sendiri. Nah, ketika klik fitur yang keempat ini, akan muncul banyak banget warna dan nantinya muncul juga kesan dari warna ini itu seperti apa, warna hijau seperti apa, warna biru seperti apa, akan seperti itu. Nah, ini teman-teman, sebenarnya di Canva itu juga bisa banget kita bikin mockup. Kalau yang bingung apa sih mockup itu? Misal kita mau bikin produk nih, terus kita mau lihat kira-kira desain kita kalau kita jadikan sebagai printing ataupun dalam bentuk nyata itu seperti apa? Itu di Canva itu bisa dibentuk dalam bentuk mockup. Itu banyak banget mulai dari mug, handphone, laptop ataupun pakaian. Itu nantinya bisa dipakai. Nah, kalau saya biasanya ditanya seringnya untuk cari referensi itu biasanya gimana? Saya utama pastinya saya cari referensi dulu di Pinterest. Kalau nanti di Pinterest nggak ada, baru saya masuk ke Behance. Setelah itu saya akan masuk ke Dribbble. Ini 3 referensi utama saya ketika saya mau bikin desain. Ini juga nantinya teman-teman bisa upload portofolio di sini. Kalaupun nantinya ada yang ingin menjadi seorang graphic designer. Dan ini juga paling penting banget dari membuat suatu desain adalah taste.
Jadi meskipun skill kita udah tinggi, kita sudah bisa tulis ini, tulis itu, kita bisa pakai Canva, kita bisa pakai Photoshop, AI, Corel Draw, ataupun semacamnya, itu bakal percuma kalau tes kita itu nggak meningkat. Apa sih tes ini? Tes ini adalah selera kita dalam membuat desain. Jadi tiap orang itu pasti seleranya beda-beda. Tapi sudah pasti dalam desain itu ada standar pastinya. Desainnya bagus itu seperti apa sesuai dengan prinsip desain. Cara ningkatinnya gimana? Yaitu yang utama sudah pasti kita harus sering-sering praktek. Karena dari praktek itu nantinya kita pastikan cari referensi dulu. Nah, dari cari referensi dulu, itu pasti kita bakalan lihat desain-desain yang jauh lebih bagus dari desain-desain kita. Nah, nantinya teman-teman yang akan berkarir sebagai art director ataupun di bidang kreatif, graphic designer, saya akan kasih beberapa tips cara bikin portofolio dalam desain. Yang pertama adalah tonjolkan dulu desain yang terbaik, masukkan desain terbaik. Nggak usah kita masukin semua proyek kita. Kita masukin desain terbaik, dan jangan lupa, desain itu juga harus relate dengan tempat yang nanti kita lamar. Misal saya mau masuk ke agensi tersebut saya udah riset bahwa oh ternyata agensi ini fokusnya sosial media. Ya udah, saya masukin desain-desain saya tentang sosial media di dalam desain saya. Yang kedua adalah story behind the design. Apa maksudnya? Jadi kita harus menceritakan juga, ini brand apa yang kita desain ini? Ini siapa? Ini apakah corporate ataupun brandnya UMKM? Kita harus bercerita di situ. Ini brand apa, bergerak di industri apa, dan mereka punya permasalahan apa. Dan nantinya kita akan jawab di yang ketiga, solution. Kita kasih solusi. Oh, ternyata solusinya kita bikin campaign seperti ini, kita bikin desainnya warnanya seperti ini. Dan itu penting banget. Ketiga, ini adalah aspek yang penting ketika kita bikin portofolio untuk melamar di bidang kreatif. Nah, terakhir saya terima kasih. Sekian dulu dari materi saya yang tadi kita belajar tentang bagaimana cara membuat portofolio desain untuk bisnis kita yang baik. Setelah itu kita belajar juga tentang tes dan cara-cara menggunakan tools Canva yang baik dan benar. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu praktek dan terus belajar, meningkatin skill. Dan sering-sering juga tanyakan kepada mentor ataupun orang yang lebih ahli dalam bidangnya. Itu nggak perlu malu untuk bertanya, nggak perlu malu untuk minta saran. Karena nantinya dari saran tersebut, kita bakal lebih baik. Dan saya dulu juga seperti itu. Desain saya nggak hanya asal-asal bikin desain, nggak. Tapi saya dulu belajar dari mentor-mentor saya. Saya cari referensi, sering-sering lihat tiap hari untuk meningkatkan saya. Jadi, ya tetap semangat buat teman-teman semua yang mau bikin brand design. Mungkin yang mau tanya-tanya setelah seminar ini itu boleh banget. Dan jangan lupa follow di Kapten Visualmu. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada MC ataupun moderator. Oke, terima kasih Kak. Oke. Wah, mantap banget nggak sih materinya tadi yang udah disampaikan oleh Kak Ahmad? Benar-benar seru nggak sih, Sal, sama nambah materi yang kamu dapat, yang pernah kamu dapat juga tentang Canva? Bener nggak, Pak? Bener banget, keren banget dari Kak Ahmad ya. Terus juga pengalamannya tuh banyak banget dan gila aku bener-bener impress banget sama Kak Ahmad nih. Nah, tapi kayaknya nih ya, kayaknya kurang lengkap dan kurang mantap kalau kita nggak praktekin nih. Kalau kita nggak cobain langsung cara bikinnya nih. Gimana nih, Dan? Bener banget sih, kalau nggak langsung praktek tuh kita belum dapat, belum lebih paham gitu loh. Jadi habis ini kita langsung bakal masuk ke sesi praktik. Untuk teman-teman mungkin yang mungkin tadi mungkin masih belum mengerti tentang yang warna, style, dan lain-lainnya, mungkin bisa langsung dicoba nanti, langsung ada mentornya nih, Kak Ahmad. Kemudian mungkin bisa langsung juga ditanyakan pas dalam sesi praktik, tinggal langsung raise hand dan nanti menunggu dari panitia. Oke, nanti buat teman-teman kalau misalkan stepnya itu terlalu cepat dari Kak Ahmadnya, bisa langsung bilang ya kalau misalkan minta dipelanin atau kurang penjelasannya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin buat Kak Ahmad, gimana Kak? Udah siap buat praktek sama teman-teman? Boleh. Langsung masuk ke Canva berarti ya?
Oke, buat Oke. teman-teman silahkan buat kanvanya disiapkan dulu ya teman-teman. Saya izin untuk share screen ya, untuk masuk ke kanvanya. Iya Mas, Boleh, boleh, Mas. silahkan Mas. Oke, sebentar. Nah, kita mulai dari awal mungkin ya. Mulai dari awal sebelum saya bikin desain banget. Misal kita contohnya seperti yang spesialis saya di feed Instagram. Ini nanti teman-teman bisa pakai langsung. Atau kalau terlalu lama, mungkin teman terlalu lama buat ngetik, itu bisa langsung ambil di media sosial. Di sebelah sini, bagian media sosial. Itu bisa langsung masuk di bagian konten Instagram. Nah, ini udah otomatis. Nah, biasanya kita pasti dong. Kalau saya sih lebih sering menggunakan Canva ini memulai desain dari nol ataupun kanvasnya dari mulai kosong. Tapi kalau teman-teman pakai template itu juga boleh banget mulai template dari awal. Kita mulai dari awal. Jadi pemilihan biasanya dari awal. Ketika saya mau bikin desain itu saya tentuin dulu backgroundnya itu yang paling utama banget pastinya adalah background. Misal saya di sini mau pakai di elemen bikin grafis. Nah, seperti biasa sering banget sih saya lebih sering pakai gradasi ya, karena memang ini favorit sebenarnya. Misal kita mau di sini pakai gradasi ya gradient atau yang ini. Atau bisa juga kita mau pakai foto. Misal kita pakai foto, oke, kita mau pakai foto black background itu juga bisa. Nah, kita mau cari background di sini langsung masuk grafis, elemen ke bagian foto itu bisa. Nah, sebentar. Oke. Nah, itu tinggal drag aja sebenarnya bisa. Nah, ini nanti di sini langsung otomatis. Otomatis foto itu langsung menyesuaikan dengan background dari kanvanya itu sendiri. Itu langsung masuk dan ya udah masuk. Nah, kalaupun kita sering bingung kayak, Kak, kenapa sih kalau sering geser-geser ini gimana cara biar nggak geser-geser? Itu di sini ada fitur yang namanya lock atau kunci. Misal kita mau ini backgroundnya ataupun gradiennya di sini. Kita nggak mau kalau ini kegeser-geser gitu. Ya udah jadi background. Jadi enak, udah nggak perlu geser-geser lagi. Ini di atas sebelah bagian kanan itu ada yang namanya fitur kunci ataupun lock. Nah, kalau udah itu udah nggak kegeser-geser lagi gitu. Nah, kita balik ke cara bikin desain. Setelah background, saya biasanya ini mungkin beda-beda ya untuk tiap-tiap desainer mungkin beda-beda caranya. Tapi setelah background, saya pasti langsung masukkan judul yang pertama. Saya nggak ubah dulu, saya nggak ubah warnanya dan lain-lain, pasti saya ketik dulu. Semisal kita ambil sama deh kayak tadi, brandnya burger. Nah, ini saya pasti bikin ininya dulu, bikin teksnya dulu, saya ketik dulu teksnya. Nah, caranya gimana biar otomatis langsung ke copy paste seperti ini, itu bisa pakai tombol Alt atau Alt. Kita klik dulu mana yang mau kita duplikat. Setelah itu kita klik tombol Alt. Nah, ini langsung otomatis. Oke, kita ubah di sini. Kita perkecil dulu sebentar. Oke. Nah, semisal saya pakai untuk ini di atas nih. Nah, maksud saya seperti apa yang tadi saya bilang tentang penggunaan font. Misal saya di sini pakai Poppins. Saya contohkan langsung ya. Nah, ini kan Poppins. Ini satu tipe saja Poppins. Tapi memiliki banyak typeface. Mulai dari medium ataupun extra bold. Biasanya saya hanya pakai satu font ini aja. Namun saya bedakan di typeface-nya aja. Nah, ini udah paling simple banget sebenarnya untuk kita yang bingung cara menggabungkan tipografi yang benar. Nah, kita tambahkan. Oke. Oke, kita misalkan tulis di sini. Nah, misalkan promo. Dan saya ingetin buat teman-teman bahwa di Canva itu juga bisa kita bikin grid. Apa itu grid? Saya contohkan, kita masuk ke file,
bagian kiri atas, kita klik yang bagian tampilkan menggaris. Jika sudah, ini kan akan langsung muncul nih. Yang bagian atas sama sebelah kiri, ini akan muncul garis-garis seperti ini. Tinggal kita klik, kita tarik aja. Nah, ini akan otomatis langsung bikin grid atau garis pinggir. Nah, saya juga sebenarnya sebelum bikin desain, saya selalu bikin gridnya dulu. Biar kenapa? Biar lebih empasis atau lebih balance, seimbang. Jadi nggak terlalu besar banget, yang bikin terlalu mepet malah bikin nggak enak buat dilihat. Oke, kita klik di sini. Kalau mau langsung semuanya, gimana caranya? Itu bisa pakai shortcut Shift. Kita klik Shift, kita tahan, kita hold. Nah, kita klik elemen yang kita mau. Nah, itu langsung jadi satu. Bisa juga kita grup, pakai tombol di atas ini, ada kelompokan, itu bisa kita grup langsung. Nah, itu bisa. Kalau udah di grup, udah jadi satu. Jadi kalau kita mau geser-geser, enak, nggak perlu geser satu lagi. Oke, kita coba masukkan elemennya sekarang. Nah, kita mau masukkan elemen burger. Semisal kita punya bisnis dan nggak punya gambarnya. Apakah boleh pakai Canva? Itu boleh. Kita pakai, misal di sini kita tulis burger PNG. Biasanya saya langsung tambahin PNG. Kenapa? Agar langsung hilang untuk background belakangnya. Kita masuk ke bagian foto. Nah, ini bakal banyak banget gambar-gambar yang background-nya udah nggak ada. Jadi otomatis kita nggak perlu ngapus dulu, remove background, masuk ke web dulu. Ini udah otomatis. Nah, ini banyak banget. Nah, bisa teman-teman lihat. Kalau udah tinggal masukkan di sini. Nah, enaknya Canva itu gampang banget. Kelebihannya di situ. Jadi kelebihannya udah disediain aset. Kita nggak perlu buka web satu-satu dulu, buka web Freepik, buka web Unsplash dan semacamnya untuk kita cari aset. Enaknya di Canva itu seperti itu. Kita langsung praktekkan bagaimana cara bikin background-nya. Kita klik dulu. Setelah itu edit gambar, kita masuk ke bagian bayangan atau shadow. Nah, ini tinggal kita pilih aja, banyak banget beragamnya. Dan teman-teman kira-kira kalaupun bertanya, bisa nggak sih kalau di Canva itu kita bikin outline atau garis pinggir yang ala-ala kayak stiker estetik biasanya? Itu bisa. Masuk ke bagian bayangan, lalu yang bagian ini, yang bagian bersinar. Setelah itu kita fullkan transparasinya, kita kurangi buram, kita ubah warnanya menjadi putih, misalkan. Nah, itu bakalan muncul garis-garis pinggir. Nah, itu mirip banget seperti biasanya orang-orang kalau mau bikin stiker, itu biasanya pakai teknik ini. Oke, kita balik ke shadow yang biasa. Kita masuk, kita kasih shadow. Jangan lupa buat mengurangi transparasi dan menambahkan buramnya, biasanya agar lebih terlihat realistis. Nah, udah, maka shadow-nya langsung otomatis muncul. Misal di sini saya mau pakai tema apa? Mau pakai tema ataupun style yang modern. Oke. Kita coba menggunakan keyword. Sebenarnya ini juga yang harus kita sering-sering pelajari banget atau sering kita ingat adalah tentang penggunaan keyword. Nah, ini bakal banyak banget keyword-keywordnya. Kita juga harus ingat. Dan gimana caranya kalau kita pengen tahu ini nama keywordnya apa, itu bisa klik di bagian sini, bagian kanan atas dari elemen. Itu diklik, maka akan muncul namanya apa. Misal ini, white dynamic element. Nah, itu gampang banget, tinggal klik. Kalau misalkan ada yang tanya, kalau dari elemen, Kak, kira-kira kita bisa tahu nggak ya keywordnya apa? Bisa. Misal kita klik di sini, gambar es krim ini. Lalu kita ingin tahu, yang gambar sebelah kanan atas ini, itu nama elemennya apa? Itu langsung kita klik aja di bagian sini. Kita klik dulu elemennya, lalu di bagian sini tuh ada kayak seperti information. Nah, itu kita masuk, terus di situ ada tulisannya. Nah, abstract, dotted shape, itu gampang banget kalau kita pengen lihat keyword dari template yang mau kita pakai. Oke, kita lanjut di desain yang kita buat tadi. Buat desain itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak banget elemen-elemen. Saya lebih sering untuk bikin elemen tuh ya simpel-simpel aja gitu. Asalkan pesan ataupun judul itu lebih ke highlight dan mudah terbaca, readable gitu.
kurangi penggunaan elemen-elemen yang bisa bikin teksnya itu sulit dibaca. Nah, misal kita mau bikin simpel kayak gini. Dan jangan lupa teman-teman juga harus konsisten. Misal saya pakai seperti ini, saya pakai elemen yang dinamik, yang titik-titik. Lalu setelah itu saya pakai elemen yang lain, yang silang-silang. Nah, itu nggak bisa. Itu bakal bikin balance-nya jadi rusak atau keseimbangannya jadi jelek. Kenapa? Karena di sini itu udah beda, elemennya udah beda. Memang sama, polanya seperti pattern. Tapi di situ bentuk elemennya udah beda, jadi stylenya itu udah jadi kecampur gitu. Nah, misalkan ini saya pakai yang seperti ini yang biasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di Canva itu bisa menaruh shape otomatis di bagian background. Kita klik dulu teksnya, lalu setelah itu kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, ini bakal otomatis muncul. Nah, seperti ini, muncul di bagian belakangnya. Untuk nantinya kita bisa pakai kalau kita ingin teks kita itu lebih kontras atau kita ingin font kita atau teks kita itu lebih bervariasi. Nah, ini mudah banget untuk nambahin di belakangnya karena otomatis di Canva itu enak banget. Fiturnya itu sudah otomatis semua, jadi nggak perlu khusus yang ribet-ribet. Tinggal kita harus bisa explore sebanyak mungkin. Oke, sebentar. Nah, di sini misal saya pakai modern, sudah pasti saya bakal pilih warna-warna yang nggak terlalu mencolok, warna-warna nggak terlalu cerah. Karena saya ingin brand saya ini terlihat lebih modern dan lebih elegan. Saya pakai warna hitam. Nah, ini salah satu contohnya kalau kita praktek. Mungkin ada teman-teman yang mau request praktek apa ataupun brand apa, itu boleh banget ketik di kolom chat. Oke, mungkin sambil nunggu ya. Oh, udah ada nih skincare. Oke, bisa. Skincare di Canva itu sebenarnya sudah ada sih kalau untuk aset-asetnya itu bisa. Bisa kita pakai skincare biasanya lebih ke sama sih sebenarnya kayak yang brand saya tadi. Skincare itu lebih ke elegan, tapi gimana kalau skincare-nya kita pakai dengan desain-desain yang untuk estetik kayak warna-warna nude gitu. Oke, kita cari dulu warnanya di sini itu ada di bagian gaya. Nah, itu sebenarnya ada banyak banget warnanya. Kita tinggal pilih aja. Kalau kita nggak mau ribet buka-buka Canva Colors, nah itu di bagian sini tuh udah ada otomatis. Jadi misalkan kita pakai, bisa kita punya di sini audiens kita adalah kebanyakan dari cewek. Nah, warna-warnanya kita tentukan untuk warna-warna yang, nah seperti warna-warna seperti ini. Oke, setelah itu kita masukkan dulu teksnya. Seperti biasa saya lebih sering masukkan dulu teksnya. Itu kalaupun teman-teman bikin desain mau mindahin dari feed yang sebelah atas atau kanvas sebelah atas, itu bisa langsung diklik aja. Lalu setelah itu klik tombol Alt, langsung digeser ke bawah. Nah, itu bakal otomatis pindah. Otomatis ke duplikat ke kanvas yang di bawah. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Oke, bisa. Kita pakai warna yang lebih cerah. Ini. Skincare. Misal di sini bentar. Oke. Nah, misal di sini kita pakai yang simpel kayak gini. Dan kita pakai langsung, kita cari produknya. Sebentar. Nah,
Ini udah banyak banget ya, banyak banget kayak mockup gitu. Jadi dalam bentuk realistisnya ataupun dalam bentuk nyatanya seperti apa itu Canva juga nyediain. Nah, ini banyak banget, tinggal kita pilih aja mau pakai yang mana. Oke, kita pakai yang ini dan semisal mau kita tambahkan elemen pendukung dan misal skincare kita nih, skincare kita punya kandungan maca ataupun kandungan seperti kayak daun-daun gitu, langsung aja masuk di bagian elemen dan oke, kita langsung praktekkan aja. Tadi seperti saya bilang, bagaimana cara menambahkan elemen penguat. Oke, misal di sini kita tulis nah, ini banyak banget. Oke, sebentar. Nah, misal kita mau pakai daun yang ini. Oke, kita pakai daun yang ini. Jadi, sebentar. Oke. Nah, tinggal kita sebar-sebarin. Maksudnya saya buram tadi itu apa? Misal saya sebarin seperti ini, kita sebar-sebarkan di awal. Yang maksud buram tadi, seperti yang saya jelaskan itu kita klik gambarnya, setelah itu masuk ke edit gambar. Nah, tinggal kita sesuaiin mau seperti apa buramnya. Seakan-akan kayak real ataupun kayak daun yang benar-benar terbang. Nah, ini simpel banget sebenarnya untuk nambahin elemen-elemen penguat itu mudah banget. Kita tinggal cari gambar-gambar yang udah PNG atau udah. Nah, oke. Nah, udah sesimpel ini. Nanti tinggal ditambahin di bagian atas ini logo. Dan misalkan saya contohnya mau upload logo Telkomsel nih, sebentar. Logo Telkomsel atau logo Nike deh, yang paling gampang. Itu saran saya jangan terlalu mepet sama atas. Ini sering banget sih saya lihat, bukan hanya dari brand-brand bisnis, tapi webinar-webinar desain, seperti yang saya riset sebelumnya, itu kebanyakan itu terlalu mepet. Nah, itu jangan terlalu mepet dan jangan terlalu besar banget. Itu cukup kecil aja, mau taruh sini sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun tengah itu boleh. Nah, yang pasti adalah jangan terlalu mepet sama bawah, sama ini yang bawah ini. Jangan terlalu mepet banget kayak gini. Itu harus kita kasih space. Nah, bisa seperti ini. Itu untuk penggunaan logo. Dan kalaupun teman-teman mau nambahin slogan, biasanya saya tambahin di bagian bawah sini. Misal bagian bawah sini, kita tambahin slogan. Nah, itu adalah tempat paling sering biasanya untuk brand-brand gitu nambahin slogan. Nah, untuk skincare mungkin segitu dulu, teman-teman. Jadi, kalau ada yang mau request, itu boleh banget. Iya nih Kak, aku ikut penasaran. Kalau misalkan ini kan produknya kan bentuknya kayak barang gitu ya. Kalau misalkan produknya jasa gitu yang dijadiin objek gambarnya tuh apa ya Kak? Gitu. Kalau Mungkin untuk jasa, bisa dicontohin juga gitu Kak. Hei. kalau kebanyakan jasa itu biasanya sih kalau untuk gambar gini tuh jarang sih. Biasanya lebih sering jasa itu kayak tadi yang saya masukkan dalam materi itu biasanya lebih ke penggunaan kayak gambar-gambar yang white space-nya lebih kurang. Maksudnya white space-nya di sini tuh lebih banyak gitu daripada elemennya. Misal saya contohkan di sini. Oke. Biasanya seperti ini sih. Nah, kayak produk saya sebelumnya. Nah, misal saya seperti ini. Biasanya kalau jasa, itu kebanyakan dia cari-cari gambar yang banyak white space-nya. Untuk ditambahin teks. Ataupun, nah, misal tambahin teks. Biasanya seperti ini. Ditambahin seperti ini. Ataupun bisa juga caranya dengan lain seperti ini. Sebentar. Oke, misalnya. Misal di sini jasa traveling untuk ke luar-luar pulau gitu. Nah, biasanya seperti ini. Jadi mereka langsung masukin gambar. Lalu setelah itu tinggal ditambahin dari gradiennya. Untuk jasa sih sepertinya kebanyakan menggunakan teknik-teknik seperti ini. Nah, oke, kita sambil praktek juga. Nah, untuk jasa kebanyakan antara dua ini biasanya.
yang tadi yang saya jelaskan tadi dan ditambahkan gradien. Nah, kalau untuk jasa biasanya seperti ini kebanyakan. Ataupun misalnya jasa cuci sepatu, itu kan jasa termasuk jasa toh. Itu bisa sebenarnya kalau mau seperti ini, mau jadikan objek. Misal di sini kita pakai sepatu. Oke. Itu sebenarnya kembali lagi dari jasanya atau jasa yang saat ini saya lagi kerjakan itu ada jasa sewa motor. Itu yang bisa digunakan untuk objeknya saja. Itu biasanya contohnya seperti ini. Nah, kayak gini biasanya. Dan kebanyakan untuk jasa biasanya sih, ya ini tergantung referensi sebenarnya. Tapi kalau untuk berdasarkan pengalaman saya yang saya pakai, itu biasanya kalau jasa itu kebanyakan menggunakan background yang mengandalkan dari gradien. Nah, biasanya seperti ini. Oke, sebentar. Nah, biasanya jasa tuh pakai seperti ini, nantinya langsung ditambahin teksnya beda. Kalau makanan biasanya teksnya lebih sering di atas, tapi kalau untuk jasa, itu yang saya lihat kebanyakan itu teksnya di bawah. Maksudnya gimana? Di sini biasanya. Nah, kalau untuk jasa biasanya kebanyakan seperti itu. Jadi nampilin objek dari jasa tersebut itu apa, lalu setelah itu diberi tulisan di bawahnya. Kalaupun misalnya jasa seperti saya digital agency, marketing strategist, itu kalaupun masukin objek-objek seperti ini kan nggak mungkin. Saya mau masukin apa? Nah, kalau bisa jasa seperti itu, ya portofolio kita, ataupun testimoni, dan lain semacamnya. Itu bisa menggunakan alternatif seperti itu. Oke, makasih banyak ya Kak atas penjelasan dan prakteknya. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman yang lain, kalau ada mau request praktek, mau dicoba, silahkan teman-teman. Kak, aku mau nanya Kak, tentang kalau misalnya color palette tuh milihnya itu sesuaiin produk atau gimana ya Kak? Atau liatin konsumennya atau gimana Kak? Oke, pertanyaan bagus ya. Makasih juga buat pertanyaannya. Jadi, kalau untuk memilih color palette, itu sebenarnya dua-duanya itu bisa. Bisa kita memilih dari produk. Sebenarnya bukan dari produk sih, dari logo. Yang pasti kita sebelum bikin produk, biasanya saya bikin brand guideline-nya dulu. Apa itu brand guideline? Jadi kayak bagaimana cara kita pakai logonya, apa font yang dipakai, dan lain semacamnya. Jadi itu bisa berdasarkan keduanya. Bisa dari logo ataupun produk kita. Yang kedua itu bisa dari siapa audiens kita nantinya, tentunya. Jadi begitu, bisa pakai dua cara itu sih biasanya. Dan warna tersebut juga itu bisa jadi branding buat brand kita. Oh sorry, ada 3. Yang satunya lagi adalah style awal yang mau kita pilih. Yang balik lagi dari yang pertama tadi, brand guideline. Stylenya kita mau seperti apa, itu bakalan saling berkoneksi sama yang kedua, sama audiens kita, sama style kita, sama logo kita. Biasanya begitu sih. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, nih teman-teman, karena kan ini kita praktek sambil tanya-tanya, mungkin sesi question and answer-nya tuh bisa langsung di sesi ini juga ya teman-teman, biar bisa langsung gitu. Buat teman-teman yang mau nanya tentang portfolio desain ini, bisa langsung raise hand atau bisa chat di kolom Zoom itu buat nanyain pertanyaan ke Kak Ahmad nih.
Betul banget Sakura. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan langsung ini. Dan atau melalui kolom chat. Mungkin Oke, dari nih Fritzi dari nih. Fritzi Aku. Fasya. Bisa langsung on mic, Fritzi Fasya. Terima kasih. Suaraku udah kedengaran nggak ya? Aman, Sudah aman. aman. Silahkan. Oke. Kak, aku mau nanya, ini tadi di yang pertama kakak contohin yang burger tadi, itu kan background utamanya kan hitam. Terus lainnya ini pakai warna yang cerah ya kak ya. Nah kalau misalnya di satu feed ngepost kayak gini, terus di feed lain dibalik jadi warna cerah, terus poin tulisannya atau fontnya warna hitam gitu, gimana kak? Apa ngerusak struktur dari feed itu sendiri kak? Terima kasih. Oke, makasih ya buat jawabannya. Jadi di sini problemnya gimana kalau kita pakai background yang hitam, lalu setelah itu kita mau upload feed lagi, tapi kita pengennya feed selanjutnya itu warna putih. Kalau ditanya apakah itu merusak, jawabannya adalah enggak. Tetapi di sini nggak bisa asal kita sesuai mood, kayak aduh moodnya hari ini nggak putih ini deh, warna ini. Wah, kalau secara mood ini agak susah sih bahasnya. Tapi kita bisa bikin itu nggak rusak feed kita harus tahu dulu layoutnya. Saya kasih contoh deh, apa yang dimaksud dengan layout desain. Itu ada yang namanya X grid, ada yang namanya puzzle. Mungkin yang teman-teman belum tahu seperti ini. Misal, nah ini biasanya kalau saya briefing sebelum saya nerima klien ataupun sebelum saya pitching presentasi, itu saya tentuin dulu layoutnya dia bakal ke depannya seperti apa. Misal, ini contoh ya. Kakaknya tadi bilang kita pakai warna gelap. Oke, kita upload gelap di sini. Nah, setelah itu kakaknya pengen upload yang cerah, itu bisa. Nah, misal kita pakai warna yang cerah. Oke, misal kuning deh, warna yang cerah. Kita harus tahu dulu layout mana atau seperti apa yang mau kita pakai nantinya. Nah, ini sebenarnya ada yang namanya layout seperti ini. Oke, bentar. Sorry. Nah, kalau di layout seperti ini, itu banyak banget jenisnya. Atau mau seperti ini juga bisa. Nah, kita pakai layout seperti ini. Yang pasti adalah nggak acak-acakan atau nggak teratur, nggak ada strukturnya. Kalau mau pakai cerah gelap dipadukan, itu sebenarnya juga teknik favorit saya sebenarnya kalau bikin layout. Saya selalu bikin teknik cerah, terus gelap, itu sering. Kenapa saya pakai itu? Karena agar desain feed kita itu nggak terlalu monoton gitu, agar nggak bosen. Orang tuh lihat kayak, aduh ini lagi yang ngiranya orang itu bakal ngira, oh ini kan kemarin udah lihat, ini kan kemarin aku udah baca. Kenapa saya bikin kayak gini? Saya bikin layout seperti ini itu agar teman-teman ataupun orang-orang yang baca feed kita atau audiens itu sadar, oh ternyata ini materinya baru, ini topiknya baru. Dan kalau nantinya bisa dilihat di indikator visual, itu sebenarnya lebih ke acak-acakan atau penggunaan warnanya itu sekarang tapi sudah mulai rapi penggunaannya. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti saya bilang tadi di poin yang saya bilang bahwa biar audiensnya nggak bosan. Jadi kayak gitu. Jadi intinya adalah kita harus tahu dulu layout seperti apa yang akan kita pakai di feed kita. Begitu. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Oke, ini Kak ada pertanyaan yang masuk di kolom Zoom itu. Sakura coba bacain ya Kak. Jadi pertanyaannya itu dari Hikmawati Mulia, itu tanya, kalau misal dalam typografi apakah ada ketentuan untuk ukuran font? Misal, title dari suatu konten ukuran idealnya berapa? Serta subtitle dari titelnya berapa? Apakah ada rumusnya atau teknik-teknik yang dipakai dalam desain? Itu Kak pertanyaannya. Oke, pertanyaannya cukup lumayan bagus sih untuk pertanyaan ini. Jadi di sini problemnya adalah penggunaan font, apakah ada idealnya ataupun ukuran pastinya. Tapi kalau saya sendiri, saya penggunaan font itu lebih ke saya menyesuaikan dengan gridnya. Jadi saya nggak pernah memakai ukuran pasti. Oh harus ukuran segini. Itu kalau untuk desain saya pribadi. Tapi kalau misalnya
untuk desain-desainnya perusahaan ataupun corporate itu biasanya udah ada brand guideline-nya. Jadi udah ada ukuran-ukuran pastinya. Nah, itu tentuinnya gimana? Itu biasanya nggak harus wajib juga sebenarnya. Maksudnya nggak harus kita pakai ukuran itu pasti dalam desain kita, itu enggak. Tapi bisa kita sesuaikan dengan grid ataupun prinsip dasar yang saya jelaskan tadi. Nah, misalkan saya masukkan desain, sebentar. Nah, apakah ada ukuran pastinya? Saya jawab, nggak ada ukuran pastinya. Yang pasti saya pakai taste yang saya punya, sesuai, tapi nggak asal taste aja ya, tapi di situ ada pondasi-pondasi sebelumnya, seperti kayak misalkan tadi penggunaan hierarki yang benar. Nah, inilah kenapa pentingnya kita harus punya taste yang bagus atau sering-sering ningkatin taste kita, nggak hanya skill aja. Itu karena itu berpengaruh banget sama ukuran huruf kita. Nah, saya sesuaiin aja biasanya. Jadi nggak terlalu ada angka pastinya harus ukurannya berapa. Itu saya nggak pernah sih, nggak pernah gitu. Tapi mungkin beberapa desainer cara desainnya mungkin beda-beda. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih fokus ke penggunaan seperti prinsip dasar desain yang saya jelaskan, lalu setelah itu penggunaan grid. Nah, nanti kan kita nggak mungkin dong kita pastiin, oh ini harus segini. Kan dari awal kita masukin dulu teksnya. Semisal kita masukin gambar yang lainnya, dan kita tetap kekeh gitu. Oh pastinya segini, saya nggak mau ubah, tetap segini. Nah itu malah jadi nggak fleksibel, desain kita jadi malah kaku jadinya. Jadi nggak usah terlalu terlalu berpaku kepada ukuran pasti, tapi kita sesuaikan aja sama desain yang akan kita pakai. Nah misal seperti ini, kita sesuaikan aja dengan elemen ataupun objek yang nantinya kita pakai di desain kita. Jadi seperti itu. Intinya kita harus menyesuaikan aja atau fleksibel dengan elemen ataupun objek atau menyesuaikan. Menurut saya pribadi seperti itu. Oke deh, itu mungkin dari Hikmawati Putri ya. Oke, ini ada lagi nih Kak. Masih boleh kan ya buat tanya ya Kak? Boleh banget, masih boleh buat tanya. Ini dari pertanyaan Kak Jessi. Kak Jessi tuh tanya kalau misalkan kalau dari yang Kak Jessi dengar, psikologi warna memiliki peran penting dalam bisnis seperti kuliner. Biasanya warna merah dan kuning yang dipakai karena dianggap mampu menggugah selera. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut memang benar-benar berperan ketika kita membuat portofolio, poster, dan sebagainya untuk marketing, atau hanya sugesti atau teori saja? Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Ini juga pertanyaan bagus ya tentang warna. Jadi saya simpulkan dari problemnya yaitu apakah penggunaan warna ini hanya sebagai teori saja atau hanya sebagai sugesti atau ini sebenarnya udah benar-benar berpengaruh ke orang. Langsung saja saya kasih contoh deh. Bentar ya, ini contoh. Sebuah perbedaan dari sebuah Halo, apakah udah lancar suara saya? Sekarang sudah lancar, ya. Oke, udah lancar ya. Maaf tadi sedikit gangguan dari internet. Ya, nggak apa-apa, Kak. Balik lagi. Nah, misal contoh di sini. Bagaimana sebuah warna itu berpengaruh buat desain kita. Akan saya coba kasih warna. Nah, nanti nggak perlu saya sebutkan, tapi akan saya kasih warnanya aja. Oke, sebentar. Saya akan pakai font yang sama di sini.
Oke. Nah, bisa saya kasih contoh di sini. Menurut teman-teman, orang itu bakal berpikir mana brand yang lebih elegan atau harganya lebih mahal. Coba jawab di kolom chat. Dari pilihan A ataupun B, itu mana yang nantinya teman-teman pikir ini bakalan lebih mahal dan lebih elegan ataupun lebih modern. Oke. Nah, A semua. Oke. Nah, dari sini pun saya simpulkan bahwa warna pun bahkan hanya menggunakan 2 warna aja itu berpengaruh banget dari psikologi kita. Yang nantinya juga bikin apa ya namanya nyebutnya kayak kita bisa tahu siapa target market kita. Bukan tahu sebenarnya, lebih ke nentuin. Kita bakal nentuin target market kita itu siapa. Bahkan kalaupun kafe-kafe pun sering, jika menggunakan font ataupun udah fontnya menggunakan serif, warnanya hitam dan emas, warna-warna yang elegan, itu bakal orang tuh mikir, oh brand ini pasti lebih mahal arahnya. Berbeda dengan brand yang di bawah, itu bakal lebih ke general atau generik atau menengah. Orang bakal audiens ataupun target marketnya lebih ke masyarakat luas. Berbeda dengan yang di atas. Jadi itu adalah contoh simpelnya bahwa penggunaan warna itu berpengaruh banget. Kalau ditanya untuk poster ataupun untuk portofolio, kalau poster untuk portofolio itu tergantung. Misal poster ya, kalau poster kita hanya digunakan untuk webinar atau digunakan untuk organisasi, itu mungkin nggak berpengaruh terlalu banyak. Kalau warna, itu style kita bebas. Tetapi yang saya jelaskan di sini adalah kalau kita menggunakan warna ini untuk dijadikan sebuah brand atau jadikan untuk branding milik kita. Misal saja kayak Indomaret yang kita ingat apa warnanya? Merah, putih, biru. Yaitu sebuah warna itu bisa semudah itu buat kita ingat. Itu udah jadi branding. Dimanapun kita lihat, tulisannya apapun, kita pasti ingat, oh itu Indomaret. Nah, jadi seperti itu. Kalau intinya, kalau poster ataupun portofolio, itu bebas. Tergantung dari tujuan kita untuk apa. Dan kalau apakah warna berpengaruh, ya berpengaruh dengan psikologi dari manusia itu sendiri. Jadi seperti itu jawaban dari pribadi saya sendiri. Oke, gimana nih Kak Jessi? Apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah menjawab banget. Makasih Kak Ahmad. Ini mungkin ada pertanyaan nih dari Natalia Chandra. Ini bertanya nih, bagaimana kita menghadapi tes orang atau rekan yang unik dan berbeda dengan tes kita, yang dimana terkadang sulit menemukan titik tengahnya. Bagaimana nih jawabannya Kak Ahmad? Mungkin dari pertanyaan Natalia. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya relate banget ya untuk desainer yang punya bos ataupun pasti teman-teman PDD ini pasti pernah ngerasain nih, kayak bikin desain terus ketuanya bilang, oh ini kurang gini ya, terus ujung-ujungnya pakai desain yang awal lagi. Itu ya pasti teman-teman pernah ngerasain ataupun saya sendiri juga pernah kayak gitu. Dan pertanyaannya di sini gimana caranya agar kita nyesuaiin tes kita sama dengan tes orang lain. Sebenarnya agak sulit ya buat kita nentuin ataupun kita nyamain. Tapi di sini sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah
kita harus tahu jelas brief atau stylenya itu seperti apa. Nah, kalau udah, kan nantinya udah jelas tuh, fontnya kayak gimana, elemennya kayak gimana. Nah, kalaupun kan udah tuh brief sama stylenya udah tentukan, itu masih aja atau bos ataupun siapapun yang kayak masih ngeyel, oh ini harusnya bagusnya gini, bagusnya gitu. Ya mau nggak mau kita harus ngasih edukasi sebagai desainer. Karena apa? Salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seorang desainer ataupun ya ini sebenarnya untuk umum kita semua wajib punya adalah skill komunikasi yang baik. Terutama seorang graphic designer harus bisa mengkomunikasikan apa yang dia buat. Jadi kita jelasin dulu. Misal contoh, maaf Pak, kan stylenya kita pakai style-style untuk neon. Kenapa kita pakai warna-warna yang kayak warna-warna terlalu soft-soft seperti ini? Itu bakal nggak cocok sama brief kita di awal. Kita harus kasih edukasi. Kalaupun udah bener-bener mentok, biasanya sih dari edukasi itu sebenarnya udah cukup. Kalau udah mentok ya mau nggak mau kita harus turunkan ego kita, turunkan idealis kita dengan mengikuti itu, namun tetap kita modifikasi. Jadi nggak bisa kita terima mentah-mentah gitu. Mentah-mentah kayak, oke deh, aku pasrah aja, aku masukin sama kayak yang diomongin. Itu jangan. Itu kita harus modifikasi juga. Oh, maunya seperti ini, kita harus cari jalan tengahnya. Skill kedua, seorang graphic designer yang paling penting dari komunikasi adalah problem solving. Dan skill ketiganya adalah critical thinking. Itu mungkin orang sepele kayak, oh, desainer mungkin gampang cuma bikin doang. Tapi kita harus punya kedua skill itu, terutama untuk jadi seorang desainer. Kita harus tahu cara menyelesaikan masalah seperti apa, cara mencari jalan tengah seperti apa, cara kita berpikir kritis, caranya gimana supaya ada jalan tengahnya dari antara kita dengan orang lain itu seperti apa. Dan kalau udah, cara ketiga, cara terakhir adalah kita bandingkan. Jadi kita bikin desain yang sesuai dengan idealis kita, sesuai dengan brief atau style. Yang kedua, kita bikin desain yang menurut orang lain itu dia tesnya bagus. Nah, itu udah jalan terakhir. Kita bikin dan kita cocokkan. Dari situ bakalan terlihat mana desain yang lebih bagus dan mana desain yang kurang. Kalau menurut saya, jadi intinya di situ. Ada 3 cara itu. Yang pertama, kita harus kembali dulu ke brief atau stylenya seperti apa kita bahas, kita kasih edukasi. Yang kedua adalah kita coba untuk turunkan ego kita, idealis kita cari jalan tengahnya, gimana cara menyelesaikannya dengan berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah membandingkan. Nah, mungkin dari pengalaman pribadi saya seperti itu. Oke, gimana buat Natalia? Saya ingin menambahkan pertanyaan. Pernah nggak sih kalau kakak ini tuh kayak menghadapi klien yang kadang-kadang tuh memberikan revisi cuman tidak jelas gitu, kayak misalnya, oh saya tidak suka, coba bisa diganti lagi tidak, atau ya yang sejenisnya lah. Oke, kalau ditanya pernah dapat klien seperti itu, ya sudah pasti saya pernah. Dan sering banget ya dapat klien-klien yang revisi itu, revisi ini. Karena kan ya kita nggak pernah tahu kan tes orang itu seperti apa, beda-beda. Ya setelah cara-cara saya sebutkan tadi, cara buat ngurangin revisi adalah brief yang jelas di awal. Seperti saya bilang tadi, briefnya di awal tuh harus jelas dan harus detail. Semuanya kita tentuin dan kita buat dulu mood board-nya seperti apa. Di sini saya maksud mood board itu apa? Mood board itu adalah pattern, penggunaan color-nya, penggunaan warnanya, gambar yang dipakai seperti apa. Kita di awal banget sebelum kita bikin desain, kita harus tahu dulu komunikasi sama klien. Oh, mood board yang cocok untuk bisnis klien ini seperti ini. Nah, itu kan bakalan ada tuh kayak, Mas, maaf, ternyata kayaknya bagusnya warnanya seperti ini. Ternyata fontnya seperti ini. Ya sesudah itu kalau udah kita kasih mood board, kita kasih edukasi. Dan cara yang paling ampuh buat ngurangin revisi adalah harus dikasih batas. Jangan mau unlimited revision. Itu, saya udah pernah jadi seorang graphic designer di agensi yang punya unlimited revision. Jadi
revisinya itu unlimited banget, itu saya sarankan untuk jangan. Harus dibatasi 1 ataupun sampai 3. Itu terserah sih, preferensi aja mau dibatasi berapa. Tapi biasanya dibatasi 1 sampai 3. Nah, jadi dari intinya, dari poin-poin yang saya jelaskan tadi adalah, yang pertama kita harus jelas dulu briefnya, detailnya seperti apa, dan kita bikin mood board-nya. Yang kedua adalah kita batasi revisinya. Jadi menurut pengalaman saya pribadi, seperti itu bagaimana cara menghadapi klien yang suka membuat revisi. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi pertanyaan dari Natalia. Mungkin ada lagi nggak nih teman-teman yang masih penasaran lagi atau mau tanya-tanya lagi ke Kak Ahmad? Boleh banget. Kalau misalkan udah selesai, udah benar-benar ngerasa udah cukup pertanyaannya, ini aku mau tanya buat ke Kak Ahmadnya nih sekarang. Gimana nih Kak, pesan-pesan buat nyampein materi dan praktek langsung sama anak-anak dari aksi ini gitu? Untuk kesannya sih saya suka karena bentuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh bagus gitu. Maksudnya di sini banyak yang relate ataupun nantinya bisa saya sharing juga secara nggak langsung kan. Saya sharing juga pengalaman atau insight saya sebelumnya di agensi seperti apa, jadi graphic designer seperti apa. Ya itu cukup seru sih bagi saya buat menjawab pertanyaan teman-teman yang wah pertanyaannya keren-keren sih dari Universitas Airlangga ini. Dan untuk pesannya ya untuk teman-teman jangan minder dengan keterbatasan ataupun yang seperti saya bilang tadi bahwa stigmanya kebanyakan masih seperti itu. Masih kayak, oh Canva itu cuma bisa template doang, oh cuma bisa ini doang. Itu jangan minder dan jangan kayak apa ya, ngedown gitu. Wah, aku nggak mungkin nih bisa jadi graphic designer kalau cuma modal Canva. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman sampai situ dulu sih, kalau dari saya sendiri. Saya kembalikan ke moderator ataupun MC. Oke, makasih banyak ya Kak atas kesan dan pesannya. Ini mungkin buat prakteknya bisa dicukupin kali ya Kak ya. Dan sesi Q&A-nya juga mungkin sudah bisa dicukupkan. Gimana nih, Sa? Udah puas belum? Apa masih kepo nih sama materi-materi yang tadi itu? Gimana nggak puas sih, tadi udah dijelasin materinya, terus juga udah praktek langsung, masih ditambahin lagi tanya-tanya sama Kak Ahmad. Pasti insya Allah ya kita semoga yang teman-teman di sini juga ini pada paham sama materi yang dikasih Kak Ahmad, dan ini semua berkat Kak Ahmad Derajat nih teman-teman. Nah, buat Kak Ahmad ini sebagai bentuk apresiasi kita dari Panitia Gradian, kita ingin memberikan plakat untuk Kak Ahmad nih. Mungkin untuk Kak Ahmad bisa memberikan sepatah dua patah kata, Kak. Yang pasti saya berterima kasih banget sama himpunan mahasiswa akuntansi dari Universitas Airlangga karena udah memberikan saya kesempatan untuk bisa belajar bareng sama teman-teman akuntansi UNAIR, dan terima kasih juga udah ngasih plakat ini. Mungkin ini bakal jadi plakat pertama saya sebagai narasumber, dan mungkin biasanya cuma dapat sertif dan lain sebagainya, tapi di sini dapat plakat. Itu saya sangat senang banget karena udah dikasih dengan teman-teman mahasiswa akuntansi UNER. Ya, semoga bisa bertemu lagi di lain waktu, ataupun nanti kalaupun saya diberikan kesempatan untuk saya bisa masuk sebagai mahasiswa UNER, mungkin nantinya kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang desain. Mungkin segitu saja sih dari saya. Oke,
Terima kasih banyak ya Terima Kak kasih banyak, Ahmad Kak buat Ahmad. kehadirannya hari ini untuk memberikan materi pada kita di pagi ini. Terus mungkin ini sesi yang paling ditunggu-tunggu nih sama semuanya. Kamu tahu kan kalau di game tuh ada yang namanya MVP nih atau Man of the Match. Di grade ini juga ada nih. Hah? Beneran ada MVP nih, kayak di game gitu? Bukan MVP yang itu, maksudnya ini tuh yang peserta teraktif di acara ini. Oh, peserta teraktif. Ini siapa nih? Aku juga kepo. Aku nggak sih peserta teraktifnya? Dari tadi kan aku nanya tuh, terus ngobrol sama Kak Ahmadnya nih. Kayaknya aku sih ini. GR banget nih, GR nih. Kepercayaan diri tinggi banget nih. Oke, terus nih. Kalau nggak aku terus apa nih peserta Ada teraktifnya? lah. Oke, coba diomongin nih siapa peserta teraktifnya. Oke, ini aku udah dapet namanya dari panitia nih. Untuk peserta teraktif Gradient 1.0 2022 adalah Natalia Chandra. Yeay, selamat Natalia. Untuk Natalia mungkin mana nih Natalia nih? Hai. Halo Nata. Oke. Halo. Bisa on cam nggak Nata? Sebentar. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa follow IG-nya Kapten Visualmu. Ini project-nya dari Kak Ahmad. Kalian bisa nanti DM buat ke Kak Ahmadnya di IG itu ya. Jangan lupa follow teman-teman. Mana nih Natalia tadi? Oke, Nata. Gimana nih Nata? Seneng nggak jadi peserta teraktif nih? Seneng dong. Masa nggak seneng? Nata, ini tenang aja. Jadi peserta teraktif itu kamu nanti bakal dapat hadiah. Kamu bisa langsung kontak panitianya ya, buat minta hadiah kamu sebagai peserta teraktif di Gradient hari ini. Nah, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Banget ya. Wah, cepet banget dan mungkin kita bisa dulu kali gak sih buat kayak tanya gitu pesan-kesannya ke teman-teman di yang hari ini di Zoom buat acaranya gimana sih Gradient hari ini gitu kali ya Dan. Banget nih, bener banget. Kita mungkin harus tanya salah satu nih. Siapa nih, Sa? Yang tadi udah ngikutin dari awal sampai akhir acara nih. Mungkin bisa buat Kak Jessi. Kak Jessi mungkin bisa nyapain pesan dan kesan. Ya, kalau dari aku seneng banget ya ikut acara Gradient hari ini, keren banget. Nggak nyangka gitu kalau Canva itu bisa ngehasilin desain-desain yang luar biasa banget gitu. Oke, makasih banyak ya Kak. Banyak, mungkin selain dari Kak Jessi ada yang mau nyampein pesan dan kesannya nih buat ikutan acara ini? Nggak ada. Kamu dong guys. Pada malu-malu nih kayaknya. Yang pasti mungkin mereka itu kesannya acaranya menarik banget gak sih Dan? Acaranya menarik, terus materinya juga baik banget ngejelasinnya ya gak sih? Benar-benar mantep banget Gradient 1.0 kali ini. Oke, buat teman-teman itu di kolom chat Zoom sudah ada absensi buat kalian isi ya. Nah, itu ada bukti kehadiran, jangan lupa SS di Zoom ini sebagai bukti kehadiran yang nantinya akan mendapatkan sertifikat ber-SKP loh. Jadi jangan lupa ya teman-teman, itu linknya sudah ada di kolom chat Zoom. Wah nih Dan, ini udah
kita tadi udah dengerin materi, terus kita juga udah praktekin, kita juga ada sesi Q&A. Sebelum acara selesai kita bikin momen dulu nggak sih? Kayak foto. Betul banget, betul banget. Kayak kita harus foto bareng gitu sebagai kayak kenangan nih, kita udah ngikutin Gradient 1.0 ini nih. Oke, buat teman-teman ya, yuk on cam yuk, bisa kali ya. Yuk. Guys, biar ada momennya gitu, biar. Benar. Mana nih? Kok pasti pada belum on cam? Yuk bisa yuk on cam yuk. Gimana nih guys? Kita bisa foto sama Kak Ahmad loh guys. Ayo kita foto di Gradient ini. Nah, teman-teman pada nih udah pada materinya. Kapan lagi gitu kan bisa foto sama Kak Ahmad. Betul. Yuk guys, on cam yuk, on cam. Nih masih belum ada nih. Yuk on cam yuk. Mungkin dari panitia bisa screenshot ya. Ini aku yang aba-aba deh. Ini teman-teman yakin nih pada nggak mau foto sama Kak Ahmad nih. Ayo nih on cam dulu kali bisa. Gaya ya teman-teman. Ayo aku yang hitung buat panitia. Iya. Ayo Dan kita foto Dan. Buat panitia jangan lupa screenshot ya. Ayo 1, 2, 3. Udah kan ada yang SSN. Untuk slide 2 nih, ayo lanjut lagi. Foto slide 2, 1, 2, 3. Oke, mantap banget. Mantap banget sih ini pesertanya. Banget. Pada on cam, terus juga udah foto sama Kak Ahmad nih. Gila, mantap. Sip. Belum lagi udah dapat materi tentang Canva tadi kan. Benar banget. Mungkin mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran dan jangan lupa untuk screenshot Zoom-nya sebagai bukti kehadiran. Ya, jangan sampai lupa ya teman-teman, sayang banget kalau misalkan udah ngikutin materinya dari awal sampai akhir, lupa absen, sertifikat SKP-nya hilang udah ya kan? Ya nggak sih Dan? Betul. Oke. Sayang banget sih. Sayang banget. Oke, kita juga udah foto nih Dan, mungkin kita bisa move ke acara selanjutnya Dan. Mungkin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang hadir. Sekali lagi mengingatkan jangan lupa untuk absen yang tertera di link absensi yang ada di kolom chat dan screenshot sebagai bukti kehadiran. Mungkin karena kita sudah di penghujung acara ya, jadi aku Ardani sebagai MC dan partner MC saya yaitu Sakura selaku MC Gradient 1.0 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari kami dan apabila ada kekurangan dalam acara ini mohon dimaafkan untuk teman-teman dan sampai jumpa di Gradient 2.0. Dadah. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Kak Ahmad juga. Makasih buat Kak Ahmad udah seru-seruan bareng kita hari ini.